warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Alhamdulillah wa syukrillah, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan semakin bertambah usia, semakin menambah juga wawasan keilmuan kita. Kita lanjutkan tausiah khusus bulan Rabiul Awal, menerangkan tentang kisah-kisah maulid Nabi besar Muhammad SAW. Siti Aminah telah bersabda, lama hamil tu bi Rasulillah pama wajadtu masyakotan wala ta'aban. Ketika aku hamil oleh baginda Muhammad, maka saat aku hamil tidak pernah mengalami kesakitan, tidak seperti istri-istri yang hamil. Sebab mayoritas kalau istri usia kehamilannya 1 bulan 2 bulan, di sana mungkin ada yang sakit, ya, bermacam-macam lah. Mungkin kaum Hawa sudah mengalami betapa susahnya kadang-kadang ketika mengalami usia kehamilan di bulan pertama dan bulan yang kedua. Lain halnya dengan Siti Aminah, tidak terasa apapun. Maka ketika Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi, saat dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad SAW, ada beberapa irhas. Yang dimaksud dengan irhas adalah kejadian yang aneh yang terdapat pada seseorang yang akan diangkat jadi seorang Rasulullah atau utusan Allah. Dengan kata lain, irhas adalah sesuatu keajaiban yang terdapat pada seorang calon nabi. Seperti baginda Nabi Muhammad SAW, ketika dilahirkannya pun banyak keanehan-keanehan. Salah satunya ketika beliau lahir, mancur cahaya dari kamar Siti Aminah sampai menerangi daerah-daerah yang ada di sekitar kamar Siti Aminah. Dan kamarnya pun sangat semerbak dengan wangi-wangian surga yang tidak pernah dicium wangi tersebut sebelum lahir baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berhala-berhala yang masih ada berdiri tegak yang ada di Ka'bah langsung tersungkur. Itu kejadiannya tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah saat baginda Rasulullah SAW dilahirkan. Nah, lalu ketika beliau lahir langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya berkata, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu hebat-hebatnya irhas Rasulullah ketika lahir sudah sujud dan membaca bacaan tadi. Adakah bayi yang lahir langsung sujud saat ini? Tidak. Kalau ada pun pasti itu rame di medsos. Itu baginda Nabi besar Muhammad SAW begitu lahir sudah fasih berbicara dengan membaca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro
wa subhanallahi bukrata wa asila. Dan selanjutnya ketika Rasulullah SAW dilahirkan, maka binatang-binatang pada berbicara kepada Allah, semuanya ingin menyusui baginda Rasulullah SAW, tapi ditolak. Juga para malaikat ingin mengurusnya. Ya. Kata Allah, biarlah kami yang akan mengurusnya. Ya. Selanjutnya, sudah menjadi adat istiadat di Arab, kalau ada bayi yang lahir laki-laki ataupun perempuan, biasanya ibu kandungnya cuma memberikan ASI itu cuma 3 hari. Setelah 3 hari, maka untuk menyusui bayi yang baru lahir akan diburuhkan kepada perempuan-perempuan yang profesinya menyusui bayi-bayi yang lahir di tanah Mekah. Nah, setelah 3 hari disusui oleh Siti Aminah, maka Siti Aminah berkata kepada mertuanya yang bernama Abdul Muthalib, karena Rasulullah SAW lahir sudah tidak mempunyai seorang ayah, atau dengan kata lain sudah menjadi yatim. Undur liwaladika fi murdiatihi, wahai ayah mertua, coba engkau pikirkan siapa yang layak, orang yang pantas untuk menyusui cucumu, wahai Abdul Muthalib. Karena Siti Aminah telah mendengar bahwa telah berangkat dari Bani Sa'ad menuju Mekah 40 orang perempuan yang profesinya menyusui anak-anak yang baru lahir, sehingga Abdul Muthalib pun merasa berkewajiban untuk mencarikan perempuan yang profesinya menyusui bayi-bayi yang baru lahir. Akhirnya berangkatlah Abdul Muthalib ke sekitar Ka'bah. Sementara dari Bani Sa'ad berangkat juga 40 orang perempuan beserta suaminya yang profesi perempuan-perempuan tersebut memberi susu kepada bayi-bayi tanah Mekah. Lalu 39 orang dari Bani Sa'ad yang mencari pekerjaan ke kota Mekah untuk menyusui bayi-bayi yang baru lahir, karena di Bani Sa'ad ini sedang mengalami kemarau berkepanjangan, sehingga walaupun ada duit tapi sulit untuk membeli makanan, susah untuk mencari pekerjaan, sehingga berangkatlah 40 orang tersebut, 39 orang perempuan yang profesinya dari Bani Sa'ad menyusui bayi-bayi sudah mendapatkan pekerjaan. Lalu yang terakhir ada yang namanya Siti Halimah Sa'diyah. Siti Halimah Sa'diyah ini datangnya lebih lambat. Karena apa? Karena untanya tidak begitu cepat berjalannya, sehingga datangnya paling lambat, paling belakang. Setelah sampai ke Ka'bah, melihat rombongan dari Bani Sa'ad, 39 perempuan ini telah mendapatkan pekerjaan, sudah menyusui bayi-bayi orang Mekah. Tinggallah Siti Halimah Sa'diyah belum menerima pekerjaan. Di sisi lain, Abdul Muthalib berangkat dari rumah Siti Aminah, kebingungan, adakah perempuan yang paling pantas untuk menyusui cucunya yang baru lahir, yaitu Muhammad. Ketika beliau sedang berjalan, kira-kira dalam hatinya, adakah perempuan yang pantas untuk menyusui bayiku? Nah, maka di tengah-tengah perjalanan Abdul Muthalib mendengar ada suara hatib. Hatib itu berarti ada suara tapi tidak ada rupa. Berkata kepada Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, perempuan yang paling hebat dan cocok untuk menyusui cucumu yang baru lahir adalah
namanya Halimah Sa'diyah. Lalu berangkatlah Abdul Muthalib ke sekitar Ka'bah. Lalu Siti Halimah yang sudah ada di sekitar Ka'bah, yang belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan bayi untuk disusuinya, melihat seorang kakek-kakek yang mondar-mandir, kelihatannya kebingungan untuk mencari perempuan yang profesinya untuk menyusui bayi. Akhirnya Siti Halimah Sa'diyah menghampiri Abdul Muthalib. Ya. Wahai bapak, apa yang engkau cari? Kata Abdul Muthalib, aku mencari seorang perempuan yang suka memberi atau menyusui bayi-bayi yang baru lahir. Kebetulan aku mempunyai seorang cucu baru lahir dan aku belum mendapatkan seorang perempuan yang profesinya menyusui bayi tersebut. Nah, kata Siti Halimah, aku pun profesinya suka menyusui bayi-bayi yang baru lahir. Maka Abdul Muthalib bertanya, Mas Muki, siapa namamu? Ana Halimatus Sa'diyah. Aku yang bernama Halimah Sa'diyah. Ma arbuki, dari golongan Arab mana kamu, wahai Halimah? Mim Bani Sa'diyah, akulah dari Bani Sa'diyah. Maka bergembiralah Abdul Muthalib, karena ketika beliau berjalan dari rumah Siti Aminah menuju Ka'bah, ada suara agar cucunya Muhammad disusui oleh seorang perempuan yang bernama Halimah. Pas berhadapan, ternyata ini adalah betul-betul orang yang dicari oleh Abdul Muthalib. Sehingga langsunglah Siti Halimah Sa'diyah dibawa ke rumah Siti Aminah untuk mendapatkan pekerjaan menyusui Muhammad bin Abdullah yang baru lahir selama 3 hari yang sudah yatim. Itulah bagian pertama cerita atau kisah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya dan segenap kaum muslimin muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.